Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Irfan dengan NIM 12020413884. Saya sebelumnya sangat berterima kasih kepada Bapak Ilham Akbar SHI SHMH yang telah mengajar kami 6 bulan ke belakang. Semoga Bapak Ilham Akbar selalu diberi kemudahan urusan kesehatan dan juga rezeki yang banyak. Amin. Sebelumnya saya dari Hukum Tata Negara semester 1 kelas B. Langsung saja saya ingin mempresentasikan tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Nah, persoalan teori-teori atau mazhab-mazhab ini zaman dulu telah banyak sekali teori-teori yang dikemukakan para ahli. Salah satunya yaitu mazhab hukum alam. Nah, mazhab hukum alam ini yang paling terkenal dijelaskan oleh Aristoteles. Dia mengatakan hukum alam ini sudah tidak ada lagi yang asli. Kenapa? Karena sudah banyak sekali para ahli yang telah mengungkapkan pemikirannya tentang hukum alam ini. Tetapi keaslian suatu benda tidaklah dapat diukur dari suatu waktu dan tempat benda tersebut, kecuali ada alasannya. Nah, tapi hukum alam ini berlaku bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja, selalu mengikuti zaman. Nah, teori hukum alam yang diajarkan oleh Aristoteles itu ada dua, yaitu satu, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Dua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Jadi menurut Aristoteles, hukum alam ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Van Aguino tahun 1225 sampai 1274 juga berpendapat tentang hukum alam ini, mengatakan suatu kejadian di dunia ini dikemudikan oleh undang-undang abadi yaitu Lex Eterna dan menjadi sumber peraturan lainnya. Nah, Lex Eterna ini merupakan kehendak dan peraturan Tuhan yang menciptakan dunia ini. Hukum alam tersebut hanyalah memuat asas seperti ini. Nah, ini ada 3 nih tentang Lex Eterna, yaitu berbuat baik dan jauhi kejahatan. 2, bertindaklah menurut pikiran yang sehat. 3, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Itu merupakan Lex Eterna yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Van Aguino berpendapat tentang Lex Eterna merupakan kekuatan yang sangat besar dan mutlak dan tidak dapat dilawan. Jadi dia berpendapat tentang Lex Eterna merupakan akar dari sumber-sumber hukum. Nah, yang kedua yaitu mazhab sejarah. Aliran baru muncul dipelopori oleh Friedrich Karl von Savage tahun 1779 sampai 1861 yang di bukunya Vom Beruf Joseph for Liseberg and Page Toscraft 1814. Dia berpendapat hukum dipandang sebagai suatu penjelmaan dan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada hubungan yang erat antara hukum dan kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa dan hukum itu selalu ada hubungannya karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa atau hampir semuanya itu bisa dibilang berkaitan dengan hukum, seperti meminjam sepeda. Meminjam sepeda kan itu juga termasuk hukum karena adanya antar perjanjian satu orang dengan orang lainnya. 3. Teori teokrasi adalah teori-teori yang berdasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, dinamakan teori ketuhanan. Nah, teori-teori teokrasi ini berdasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan. Seperti kita lahir di mana, kita adanya di mana, kita mendapatkan berhak untuk makan dari kecil jadi besar. Nah, teori teokrasi ini diajarkan bahwa para penguasa negara itu mendapat kuasa dari Tuhan, seolah-olah para raja dan penguasa lainnya adalah wakil Tuhan. Teori-teori ini di Eropa Barat diterima umumnya hingga zaman Renaissance. Nah, sehabis zaman Renaissance muncullah teori kedaulatan rakyat. Zaman Renaissance, hukum berasal dari akal dan raja memperoleh kekuasaannya bukan dari Tuhan tetapi dari rakyat.
yang diajarkan pada abad pertengahan, bahwa kekuasaan raja berasal dari perjanjian rakyatnya. Pada abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau dengan teorinya, yaitu terjadinya suatu negara karena perjanjian masyarakat dan bukan karena perjanjian bersama Tuhan. Itu karena perjanjian para petingginya dengan para rakyatnya. Ibaratnya menciptakan suatu perjanjian bersama. Ibaratnya seperti peraturan-peraturan negara sendiri. Ini bagaimana, itu bagaimana, saya rakyat harus bagaimana, saya juga raja harus bagaimana, itu maksudnya. Dan terjadilah suatu hubungan negara. Jadi hukum ini menyampaikan kemauan orang seluruhnya yang telah mereka bukan kepada suatu organisasi yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, teori kedaulatan hukum. Yang paling terkenal dari teori kedaulatan hukum ini itu dijelaskan oleh Profesor Krabbe. Yaitu dia mengatakan menentang teori kedaulatan negara di bukunya berjudul Die Lehre der Rechtsstaatlichkeit tahun 1906. Ia mengatakan sumber hukum ialah rasa keadilan. Nah, kalau tidak ada rasa keadilan, auto tidak ada rasa hukum. Menurut Krabbe itu hukum banyak apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah berbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Yang ketujuh, asas keseimbangan. Asas keseimbangan dipelopori oleh muridnya Mr. Krabbe ini, yaitu namanya Profesor Krenberg. Nah, Profesor Krenberg ini mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang-orang. Ia membela ajaran Krabbe bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurut Krenberg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata. Dalil yang nyata menjadi fungsi kesadaran hukum. Contoh, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh diletakkan terlebih dahulu. Nah, seperti penjualan itu dari pabrik, mereka jualnya berapa, dari eceran mereka jualnya berapa. Nah, tentu saja mereka bisa menghitung kerugiannya. Nah, pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu. Dasar-dasarnya ialah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukumnya sederajat dan sama. Hukum atau dalil ini oleh Krenberg dinamakan asas keseimbangan, berlaku di mana-mana dan pada waktu apapun. Jadi Krenberg ini mengatakan hukum-hukum ini penuh-penuh dengan perjanjian. Nah, itu tentang mazhab. Sekarang masuk ke dalam aliran hukum. Aliran hukum adalah aliran tertua di dalam sejarah kepemikiran manusia tentang hukum. Itu satu, aliran hukum alam adalah aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Dua, aliran positivisme. Aliran hukum positivisme ini memisahkan antara hukum moral dengan hukum yang seharusnya, dan tidak ada hukum lain selain penguasa. Tiga, aliran utilitarian atau utilitarianisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Kemanfaatan di sini adalah kebahagiaan hukum dinilai baik atau tidak tergantung dia bahagia atau tidak bagi umat manusia. Nah, aliran ini tergantung dari kebahagiaan manusia. 4. Aliran sejarah lebih memfokuskan pada keberadaan suatu bangsa, tepatnya adalah jiwa bangsa. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dan berpikir. 5. Sociological jurisprudence. Paton lebih suka menggunakan istilah metode sebelumnya. Paton ini adalah sang ahli ya.
dia menggunakan istilah metode fungsional untuk menggantikan istilah sosiologikal jurisprudence dengan sosiologikal hukum. Menurut Lili Regidi, ada perbedaan antara keduanya. Antara keduanya, sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala setiap belaka dengan pendekatan dari masyarakat hukum ke masyarakat. Realisme hukum berasal dari pengaruh pemikiran modern yang berkembang di Amerika dan Skotlandia, maksudnya Skandinavia. Realisme hukum pada dasarnya merupakan aliran lebih menitik beratkan pada kajian terhadap pekerjaan hukum. Dan yang terakhir, aliran hukum bebas. Aliran penentang aliran positivisme hukum bebas berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas menciptakan hukum. Menurut Sudikno Margosumo, penemuan hukum kipas bukanlah peradilan yang tidak terikat oleh undang-undang. Undang-undang hanyalah sebagai peran pembantu dan bukanlah peran utama. Pada aliran ini, hakim benar-benar menciptakan hukum, bersifat dinamis dan update karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat. Jadi tidak berpatok kepada undang-undang. Sang hakim harus bisa menciptakan keadilannya sendiri dalam memutuskan kebijakan-kebijakan, menetapkan hukum yang ada di sekitarnya. Ya, baiklah, itu saja. Saya sadar ini sangat banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.